Di negeri Oz, kejahatan tidak selalu lahir dari niat buruk. Kadang ia muncul dari kesalahpahaman, ketakutan kolektif, dan kekuasaan yang terlalu lama tidak dipertanyakan. If you want to keep your families safe, Wicked for Good melanjutkan kisah dua perempuan yang pernah bersahabat, lalu dipisahkan oleh pilihan hidup, citra publik, dan politik. Elphaba yang dicap sebagai penyihir jahat dan Glinda yang diangkat sebagai simbol kebaikan sama-sama harus menghadapi konsekuensi dari peran yang terlanjur diletakkan pada mereka. Ketika Oz bersiap menulis sejarah versinya sendiri, kebenaran justru bersembunyi di balik kebisingan propaganda. Hingga kehadiran seorang gadis dari Kansas mengubah segalanya. Wicked for Good dirilis pada tahun 2025 sebagai kelanjutan langsung dari Wicked tahun 2024. Film musikal fantasi ini disutradarai oleh John M. Chu dan ditulis oleh Winnie Holzman serta Dana Vaughn. Ceritanya berfokus pada babak kedua kehidupan Elphaba dan Glinda. Setelah persahabatan mereka retak dan Oz secara resmi menetapkan siapa yang layak disebut pahlawan dan siapa yang harus diburu. Jika film pertama membahas asal-usul, film ini tuh berbicara tentang akibat. Bagaimana kelanjutan alur cerita filmnya? Ini dia. Check it out. Cerita dimulai pada 1 tahun setelah Elphaba menghilang dari kota Zamrud. Oz kini hidup dalam narasi tunggal yang dikendalikan istana. Elphaba resmi dijuluki sebagai penyihir jahat dari barat dengan sebutan penyihir hijau yang jahat. Sosok yang berbahaya dan dituduh mengacaukan stabilitas negeri dan mengancam tatanan sosial. Di sisi lain, Glinda berada di puncak popularitas. Ia menjadi wajah resmi kebaikan Oz, tampil dalam acara-acara publik dan diposisikan sebagai simbol harapan, ketenangan, dan kelembutan. Namun, peran ini datang dengan tekanan yang tidak kecil. Setiap senyuman Glinda diawasi, setiap keputusan dikaitkan dengan kepentingan politik istana. Piero yang kini menjabat sebagai kepala penjaga ditugaskan untuk memimpin perburuan terhadap Elphaba. Penugasannya bukan sekedar urusan keamanan, melainkan juga pesan simbolik bahwa negara selalu menang atas individu. Sementara itu, Elphaba hidup berpindah-pindah di wilayah barat Oz. Ia terus berusaha menyelamatkan hewan-hewan Oz yang dibungkam dan ditangkap, sambil mencari cara untuk membuka kebohongan besar yang ia ketahui tentang sang penyihir. Little one, stay here. It's become rotten. Elphaba memutuskan kembali ke Moonland untuk menemui adiknya Nessa Rose yang kini menjabat sebagai gubernur. Kekuasaan yang dipegang Nessa Rose tidak membuatnya lebih tenang. Justru sebaliknya, ia menjadi semakin terobsesi untuk mengontrol hidup orang-orang di sekitarnya, terutama Bones. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan cintanya, Nessa Rose menggunakan sihir dari Grimeri tanpa pemahaman penuh. Mantra itu berujung bencana. Bob kehilangan jantungnya dan nyaris mati. Dalam keadaan terdesak, Elphaba menyelamatkan Bob dengan mengubahnya menjadi manusia kaleng agar ia tetap hidup. Kejadian ini menandai satu hal penting. Setiap upaya memperbaiki keadaan Oz selalu menghasilkan konsekuensi baru. Tidak ada solusi yang benar-benar bersih.
Setelah tragedi di Mukinland, Elphaba semakin yakin bahwa sumber kerusakan Oz berada di pusat kekuasaan. Ia memutuskan menemui sang penyihir secara langsung dengan tujuan membebaskan hewan-hewan yang ditangkap. Aksi ini berujung kekacauan besar. Hewan-hewan yang dibebaskan menyebar tanpa kendali dan menghancurkan acara pernikahan Glinda dan Piero. Bagi publik, Oz ini menjadi bukti tambahan bahwa Elphaba adalah ancaman. Bagi Glinda, ini adalah titik kelelahan. Ia terjepit antara kesetiaan pada sahabat lamanya dan peran publik yang harus ia jaga. Dalam keputusasaan, Glinda menyetujui rencana istana untuk menggunakan Nisaros sebagai umpan agar Elphaba menunjukkan diri. Keputusan ini tidak lahir dari kebencian, melainkan dari tekanan sistem yang memaksa orang baik membuat pilihan buruk. Madame Morrible memanggil angin topan yang membawa sebuah rumah dari Kansas ke Oz. Rumah itu jatuh tepat menimpa Nisaros dan membunuhnya seketika. Kematian Nisaros menjadi titik balik emosional bagi Elphaba. Ia kehilangan adiknya bukan karena takdir, melainkan karena manipulasi kekuasaan. Dalam kondisi rapuh, Elphaba dijebak oleh penjaga istana. You were a part of this? I can't believe you would stoop so. Piero akhirnya meninggalkan perannya sebagai aparat negara. Ia memilih menyelamatkan Elphaba. Meski harus membayar dengan kebebasannya sendiri, ia ditangkap dan disiksa di ladang jagung. Elphaba mencoba menyelamatkan Piero dengan membaca mantra dari Grimmeri. Usahanya gagal seperti yang ia harapkan. Namun mengubah Piero menjadi makhluk yang tidak lagi bisa disentuh oleh kekuasaan Oz. A girl from the land of Kansas. Pada titik ini, Elphaba menerima kenyataan bahwa citra penyihir jahat telah terlanjur melekat dan ia berhenti mencoba membantahnya. Elphaba membawa Dorothy ke kastil Keamoko dengan tujuan mengambil kembali sepatu Nisaros. Sementara itu, Oz bersiap merayakan kematian Elphaba yang telah lama mereka nantikan. Glinda akhirnya menemui Elphaba untuk terakhir kalinya. Di kastil Keamoko, keduanya berdamai. Mereka menyadari bahwa persahabatan mereka meski hancur telah membentuk siapa diri mereka sekarang. Elphaba menyusun rencana untuk memalsukan kematiannya di hadapan Dorothy. Ia meleleh saat disiram air, sementara Glinda menyaksikan dari balik ruangan tersembunyi. Oz mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhir cerita yang rapi. Setelah peristiwa tersebut, Glinda mengetahui kebenaran terbesar. Sang penyihir adalah ayah kandung Elphaba. Fakta ini mengubah cara Glinda memandang seluruh sejarah Oz. Glinda menggunakan posisinya untuk mengusir sang penyihir dari Oz dan memenjarakan Madame Morrible. Kekuasaan berpindah tangan, bukan lewat revolusi, melainkan melalui pemahaman yang lambat. Elphaba dan Piero melarikan diri ke arah barat, meninggalkan Oz selamanya. Mereka memilih hidup tanpa legenda, tanpa panggung, dan tanpa gelar. Glinda tetap tinggal, menatap langit senja dan Grimmeri yang akhirnya terbuka untuknya. Wicked for Good tidak berbicara tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Film ini berbicara tentang bagaimana label diciptakan, disebarkan, dan dipertahankan oleh sistem. Elphaba menjadi jahat karena Oz membutuhkannya demikian. Glinda menjadi baik karena publik menuntutnya. Well, this has been fun. As you
Film ini mengingatkan bahwa dalam dunia modern, citra seringkali lebih penting daripada kebenaran. Dan niat baik tidak selalu cukup untuk melawan struktur yang salah. Di akhir cerita, Rose tampak damai, namun kedamaian itu dibangun di atas kebohongan yang disepakati bersama. Pertanyaannya tuh sederhana. Dalam hidup nyata, berapa banyak kebenaran yang kita relakan demi cerita yang terasa lebih nyaman? Nah, itu dia alur cerita film Weekend for Good. Kalau kamu suka alur cerita seperti ini, komen di bawah ya. Kira-kira besok kita bikin alur cerita apa lagi ya? Coba tulis pendapatmu ya. Sekian dulu dari Ekspresi. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.